Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, sejarah baru tercipta. Manusia hidup dari satu peradaban ke peradaban yang lain, selalu menyisakan sejarah untuk dikenang dan untuk dipelajari. Ada yang mengatakan bahwa sejarah akan mengulang dirinya sendiri seiring waktu berjalan. Selamat datang di Keris Story, cerita tentang keris dan keris yang bisa bercerita. Hari ini saya bertamu ke rumah Mas Danang Suseno. Beliau adalah putra dari almarhum sosok dalang yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Bapak Mantep Sudarsono. Dan Mas Danang ini adalah putranya yang juga meneruskan legasi dari ayahandanya dalam berkreasi di bidang seni. Matur nuwun Mas Danang sudah diperkenankan untuk sowan dan bertamu di sini. Kita nih lokasinya di mana nih Mas? Di desa sekitaran RT 02 RW 8 Kelurahan Duplang, Kecamatan Karangpandan maksudnya ya. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tadi saya masuk tuh ada apa tuh? Sanggar atau apa namanya? Sanggar Bima. Sanggar Bima. Itu apa Mas Sanggar Bima itu? Sanggar Bima itu istilahnya pun nama Itu peninggalan dari ayah Bapak. Oke, baik. grupnya itu Sanggar Bima. Sanggar Bima. Iya. Oke, jadi Biar mudah. apakah ini terbuka untuk umum untuk berkunjung jadi saudara-saudara yang ingin bermain ke Sanggar Bima, ke kediamannya almarhum Ki Mantep Sudarsono dan putranya Mas Danang Suseno, bisa ke sini di daerah Karangpandan. Mungkin cari di Google bisa Mas ya, bisa ketemu ya. Gini Mas Danang, saya dan teman-teman ini baru membuat baru beberapa episode membuat channel YouTube tentang judulnya Keris Story. Ini kita ingin mengulas tentang ajaran budi pekerti. Tujuan utamanya adalah kita ingin mengajarkan atau menyebarluaskan nilai-nilai luhur ajaran budi pekerti dari leluhur yang itu bersumber dari keris. Jadi kita mendiskusikan keris dan kita akan membabar keris dan kita akan gali pelajaran apa, ajaran budi pekerti apa yang bisa kita dapatkan dari bilah keris tersebut. Saya rasa juga hampir sama dengan wayang dari almarhum Bapak dulu, dari batik juga. Jadi keris, batik, dan wayang adalah salah 3 dari warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh dunia, oleh UNESCO, bahwa ini mengandung kearifan lokal berupa ajaran budi pekerti yang bisa dituturkan kepada kita semua dan generasi setelah kita. Berbicara tentang keris dan berbicara tentang wayang, Nyon Sewu, saya menyebut Bapak sebagai salah satu dalang legendaris di Indonesia. Beliau berkecimpung dengan wayang dan pastinya beliau juga sangat akrab dengan keris. Apakah Mas Danang juga dari kecil juga sudah diperkenalkan dengan keris oleh Bapak dulu? Kalau dari kecil Bapak belum membuka Mas. Oke. Terus mungkin beliau itu bocah kengkon nek wis usia, wis ada masanya. Ada masanya. Tak weri sidik-sidik pengertian. Oke. Menapa malih kalau saya sudah istilahnya sudah pentas. Nggih. Ora nembe dikasih sedikit-sedikit ilmu Tentang keris. Keris. Ya nek dalang ki cocoke nek keris ki kanggone apa? Nah, ini menarik. Karena itu yang ingin saya tanyakan Mas Danang untuk konfirmasi. Karena yang berkembang di luar, baik di teman-teman perkerisan maupun di masyarakat umum, bahwa keris yang identik atau dikaitkan dengan profesi dalang, ya, juga profesi lain yang Nyon Sewu, yang banyak bertutur kata, banyak bercerita, itu ada satu keris yang sangat erat kaitannya dengan profesi dalang tersebut, yaitu keris Pandowo Cinarito. Apa betul Bapak juga menyampaikan hal yang sama tentang itu? Dados untuk di keris itu kan kita ambil filosofi, banyak belajar juga Nggih. saking
keris sendiri, bukan kita nyuwun sewu. Ini benda pusaka, benda istilahipun niku tinggalane sejarah leluhur nggih. Lestarikan tetep Bapak itu ngendika ya awak dhewe niku istilah ngene karo Gusti. Betul. Jadi Mas Danang setuju bahwa keris ini juga merupakan apa ya? Kita bicara kitab suci yang tidak tertulis. Bahwa di dalam bilah keris itu banyak ajaran, banyak pitutur, banyak teladan yang bisa kita pelajari dari keris tersebut untuk kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul, itu hampir sama juga kalau kita di membabar wayang. Betul. Terus wayang itu nyuwun sewu, bukan sebuah tuntunan. Wayang itu ajaran moral untuk budi pekerti. Contoh saja kita nggelar wayang, kita sebagai dalang itu memang tugasnya berat ya. Oke, betul. Berbagai karakter harus mengisi karakter. Oh tidak di guru pendito, dadi ratu, dadi satrio. Mungkin dereng kita nanti jadi seorang ibu, istri raja, dadi anak, dadi abdi, jadi tidak sekedar tontonan. Jadi wayang selain tontonan juga harus bisa, sang dalang harus bisa menjadikan itu sebagai tuntunan. Satu tontonan, dua tuntunan, tiga mungkin tatanan ya Mas ya. Jadi ora iso waton. Berarti ada pakemnya, ada trepnya, ada norma yang patokannya yang dasar yang harus betul. Tidak boleh diubah. Betul. Itu di pakem pedalangan. Baik. Kalau boleh saya nyuwun pirsa Mas Danang, apakah Bapak kagungan keris Pandhawa Cinarita atau bahkan Mas Danang sendiri kagungan keris Pandhawa Cinarita? Kebetulan kalau ini kan koleksi saya. Nggih. Ngomongnya tetap dari ada salah satu itu pemberian almarhum, yaitu Pandhawa Cinarita. Oke, boleh saya lihat yang mana Mas? Enggak. Nyen sewu. Ya. Jadi saudara sekalian, sahabat, ini adalah keris dengan jumlah luk 5. Dengan ciri-ciri fisik dia luknya 5, kemudian ada sogokannya ada 2, ada sekar kacang, ada jalen, lambe gajah, ada greneng. Ini kebetulan ini ada pudak sategal, cuman sudah agak aus karena usia. Jadi ini Pandhawa Cinarita bisa dikatakan ricikan jangkap, ricikannya lengkap, karena ada Pandhawa Cinarita yang tanpa pudak sategal, tapi ini kebetulan memakai pudak sategal. Jadi Pandhawa Cinarita pudak sategal. Jadi ini akan menarik untuk kita diskusikan apa sih Pandhawa Cinarita itu dan apa yang bisa kita pelajari dari Pandhawa Cinarita itu. Saya senang sekali, bersyukur itu dari teman-teman channel Keris Story ya. Terus Mas Dayu, saya malah juga kepengen sinau juga. Sama-sama Mas, kita belajar bersama di sini. Bapak sendiri itu nyuwun sewu ngasih pelajaran, ngasih ilmu itu hanya garis besar Mas. Jadi dalang ki ya mau apike nek wis ibaratnya itu sudah umur, itu Pandhawa Cinarita. Kalau isi nom, isi apa Pandhawa Wari. Betul. Nggih. Kurang lebih seperti itu. Ini juga memang tujuan dari kita membangun channel ini adalah juga untuk sedikit demi sedikit pelan-pelan merubah paradigma masyarakat umum supaya stigma negatif atas keris-keris yang dianggap sebagai benda gaib, benda mistis yang erat terkait dengan alam astral, dengan perdukunan, sesaji atau bahkan musyrik atau syirik itu pelan-pelan mendapatkan pemahaman yang lebih pas bahwa ini sebenarnya warisan mahakarya ya, karena UNESCO mengatakan ini masterpiece. Jadi definisi masterpiece itu adalah mahakarya agung kan. Nah ini dengan kita berdiskusi, bercerita tentang makna atau arti yang ada dalam keris Pandhawa Cinarita itu, diharapkan ya mudah-mudahan para sahabat pendengar dan pemirsa dari Keris Story ini memiliki perspektif baru tentang ternyata seperti ini.
Tidak berarti bahwa saya benar. Enggak, ini pemaknaan ini kan sangat subjektif. Ini makna yang saya berusaha, enggak hanya saya, kita semua sebenarnya bisa menemukan makna atas segala sesuatu. Kita bisa boleh memilih untuk memaknai sesuatu. Nah, kita alangkah baiknya kita memilih memaknainya secara positif. Nah, jadi kalau parang matur, Pandhawa Cinarita itu bisa diartikan Pandhawa itu ya tokoh wayang Pandawa itu. Atau Pandhawa itu bisa diartikan sebagai representasi dari wayang, dari kisah wayang. Kemudian Cinarita. Cinarita itu berasal dari kata carito. Kalau carito itu ya cerita itu cerita. Tapi kalau Cinarita itu adalah dikisahkan, diceritakan. Berarti sudah diceritakan. Jadi tadi Mas Danang menyebut memang ada beberapa keris dengan dapur bernama Pandowo. Ada dapur Pendowo saja. Ada dapur Pandhawa Cinarita, ada dapur Pandhawa Lare, ada Pandhawa Ulap, ada apalagi saya kurang paham, kurang hafal, tapi tidak hanya satu jenis Pandhawa. Kemudian Carita juga sama, ada keris dengan dapur Carita Keprabon Lok 11, ada Carita Kasapta, ada Sempono Carita, ada Pandhawa Cinarita. Jadi tidak hanya satu keris dengan dapur Pandhawa atau dengan ada dapur yang memakai kata carito atau cinarito. Jadi kembali ke keris Pandhawa Cinarita tadi, kalau saya boleh memaknai itu adalah Pandhawa yang sudah cinarito, Pandhawa yang sudah tinggal kisahnya, tinggal teladannya saja. Itulah kenapa peran dan fungsi dari profesi dalang adalah merekam sejarah dan menceritakannya kembali kepada publik. Jadi Pandhawanya sudah nggak ada, tapi rekam jejak memori ceritanya masih ada. Itulah yang diolah oleh dalang untuk diceritakan, untuk ditampilkan sebagai cerita. Jadi Pandhawa yang diceritakan sesuai dengan profesi dalang tadi, beliau menceritakan kisah-kisah. Tidak hanya Pandhawa sih, karena kan kita mengenal ada mohon maaf kalau saya salah, ada wayang Purwa, ada wayang Madya kan. Ada berbagai macam jenis wayang. Malah bahkan sekarang ada wayang kontemporer. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi intinya kan itu mengisahkan cerita. Baik itu metafora maupun itu kisah nyata bisa diceritakan. Jadi perbedaan mungkin antara Pandhawa Lare dengan Pandhawa Cinarita. Pandhawa Lare itu adalah Pandhawa yang masih lare. Lare itu kan anak kecil. Jadi Pandhawa masih remaja, masih anak-anak. Tapi kalau Pandhawa Cinarita itu Pandhawa sudah tidak ada. Bahkan kisah Mahabharata sudah selesai. Tapi ini Cinarita berarti semua kisah wayang ini diceritakan oleh sang dalang. Jadi mungkin masuk akal ketika yang berkembang di luar sana bahwa keris Pandhawa Cinarita itu identik dengan profesi dalang sebagai penutur cerita kisah-kisah wayang. Makna filosofi positif yang tiba-tiba baru saja lewat di benak saya adalah teladan bagi kita manusia, saya, Mas Danang, dan semua pemirsa, kita bisa menjadi pembelajar sejarah, penikmat sejarah, atau pencipta sejarah. Mau tidak mau, disengaja atau tidak, setiap hari, setiap saat kita menciptakan sejarah. Kita meninggalkan jejak atas rekam kehidupan kita. Dari kita kecil sampai sekarang, kita meninggalkan sejarah. Ada yang mengatakan bahwa hidup yang biasa saja itu hidup yang tidak layak untuk dihidupi, Mas. Saya ingat ada teman saya bilang itu, kalau hidup biasa saja ngapain? Itu makna positifnya adalah ciptakan sejarah. Kita hidup hanya sekali loh. Nah, sekarang kebetulan Engkang Rama Ki Mantep Sudarsono adalah satu dalang legendaris yang beliau meninggalkan banyak sejarah. Setelah beliau tiada, apakah nama harum beliau hilang? Tidak. Orang masih mengingat beliau. Rekam jejak beliau, sejarah beliau, saya malah merinding. Tetap diingat. Jadi ada peribahasa mengatakan gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang atau ya kulit mungkin ya. Manusia meninggalkan nama. Jadi ketika seorang manusia sudah habis perannya di dunia ini, ya sudah habis.
hilang begitu saja. Keluarga akan lupa, teman, sahabat, nggak usah nunggu sebulan mas. Seminggu sudah lupa akan sahabat, teman, anggota keluarga yang sudah meninggal. Mungkin ada seperti itu. Tapi mereka yang berhasil menciptakan sejarah, namanya kan tetap ada. Nah, kita tinggal memilih. Kita sekarang masih hidup nih mas. Kita masih diberi kesempatan untuk menciptakan sejarah, untuk meninggalkan cerita, supaya kita kelak nanti sudah tidak ada, kita bisa menjadi cinarita. Kita bisa menjadi sosok figur yang diceritakan oleh anak kita, cucu kita, atau kerabat-kerabat kita. Dulu ada orang namanya Mas Danang Suseno, bla 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 bla. Karena jenengan menciptakan sejarah. Tapi kalau jangan menjalani hidup yang biasa-biasa saja, ya mungkin tidak akan dikenang lama. Kita bisa melihat sosok tokoh-tokoh dunia. Kita ada dari zaman dahulu, kita punya Gajah Mada, punya Hayam Wuruk, punya Sunan Kalijogo, punya Sultan Agung, punya Presiden Soekarno. Di luar negeri ada banyak sekali tokoh-tokoh yang menciptakan sejarah. Beliau sudah tidak ada. Tapi cerita beliau, nama beliau masih ada sampai sekarang. Bahkan bagi mereka yang belum lahir nanti, masih akan mengenang beliau. Orang-orang besar itu yang menciptakan sejarah. Nah, itu refleksi atau pelajaran yang kalau saya pribadi, tiba-tiba saya bisa menemukan pemaknaan baru tentang Pandawa Cinarito tadi, bahwa oh, berarti ini pelajaran bagi saya, bahwa saya hidup sebagai Dayu, ya cuma sekali ini. Saya nggak tahu setelah peran saya habis, saya akan kemana, ngapain, bagaimana saya nanti, saya tidak tahu. Jadi alangkah baiknya ketika saya memilih untuk menciptakan sejarah. Semampu saya, sebisa saya gimana caranya saya bisa bermanfaat. Menciptakan manfaat, menjadi manfaat, dan senantiasa bermanfaat bagi siapapun, bagi apapun, selain diri saya sendiri. Setuju nggak? Setuju. Nyun sewu, dari beberapa Mas Dayu ngendika itu karena saya putra almarhum Ki Mantep, nah di situ beliau juga menjadi salah satu orang tua, juga guru saya. Terus, nah ini setelah Bapak disuwun Gusti Allah, padahal Bapak itu kan sudah menciptakan sejarah, dan ini sebagai amanah sebenarnya ya tidak ringan ya buat saya untuk meneruskan, karena sosok beliau itu menurut saya sebagai anak itu tiada dua. Saya belajar nerok kemawon, wis ora iso ditiru ini. Tapi setidaknya saya berupaya, pokoknya Bapak tidak ada ini ya apa yang sudah. Nah itu tadi saya menyenangkan ngendikaken kita terus meneruskan, menciptakan sesuai karakter. Terlepas buat koridor kita tetap kalau di pedalangan karya Ki Mantep seperti apa, nah kita ya berusaha generasi penerus itu ya karena mau bagaimana ya, mau meniru untuk sebenarnya banyak sekali selain Bapak juga yang menciptakan sejarah itu. Nah, paling ya kita ambil sedikit-sedikit, kita ramu jadi satu langgar, kita tampilkan satu malam itu. Cuma ya itu tadi ya untuk terus melestarikan sejarah almarhum ya dari dunia seni pedalangan. Beliau juga istilahnya itu budayawan, jadi saya juga senang ini Mas Lauk sini, saya juga banyak belajar dari itu tadi. Siap. Jadi kesimpulannya hampir sama Mas Danang. Jadi momen ini kita ngobrol ini, saya baru ketemu jenengan sekali ini, baru kenal sekarang ini, bahwa saya sudah mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan baru tentang kehidupan. Berangkat dari tadi keris Pandawa Cinarito tadi. Jadi para sahabat keris story sekalian, ketika kita melihat keris Pandawa Cinarito,
kita bisa belajar bahwa, kita bisa mengingat bahwa setiap kita memiliki peran dalam hidup ini. Saya, Mas Danang, dan Anda semua adalah sama. Yang berbeda adalah perannya dalam hidup ini. Jadilah versi yang terbaik dari diri kita. Ciptakan sejarah, ciptakan cerita hidup Anda yang penuh manfaat kepada sesama, agar kelak ketika kita tiada, kita bisa menjadi seperti Pendowo Cinarito. Kita bisa diceritakan selalu oleh kerabat, oleh kolega dan keluarga dan anak cucu kita. Karena hidup hanya sekali, hanya saat ini. Pilihlah versi yang terbaik dari Anda dan ciptakan sejarah. Jangan hanya mengingat sejarah, tapi ciptakanlah sejarah Anda sendiri. Baik, terima kasih Mas Danang, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan nanti di lain waktu Mas Danang berkenan berganti bercerita tentang keris boleh, tentang wayang boleh, apapun monggo gantian. Sekali lagi saya terima kasih. Saya malah jadi belajar hal baru tentang Pendowo Cinarito tadi. Tidak hanya tentang wayang dan dalang, tapi juga bahwa kita bisa refleksi ke diri bahwa kita pun harus bisa menjadi Cinarito. Iya. Kita ingin ketika kita tiada, kita masih meninggalkan legacy, masih meninggalkan nama baik dan kesan baik minimal buat keluarga kita, orang terdekat kita, untuk bisa diteladani. Ya, itu menurut saya salah satu apa ya, yang digaungkan beliau almarhum Bapak. Jadi Bapak ngakoni ini ya berbuat sesuatu yang terbaik, apalagi kalau diambil di apa ya, setiap pakeliran harus pakeliran semalam itu harus ada istilahnya itu kesan. Ya, betul. Kesan. Terus kue nek ada di dalam ukurannya pagelaran sukses atau enggak gitu. Sukses atau enggak. Itu di malam itu kamu gelar, nanti kamu tancap kayang, turun dari panggung, ada orang tanya, terus nanggap. Iya. Berarti pekeliramu malam itu sukses. Iya. Nah, atau penonton besoknya masih ngobrolin tentang terus lakon semalam. Lagi untuk siap. Ini tadi Mas kita banyak belajar juga. Oh iya masuk juga. Baik. Terima kasih banyak sahabat Keris sekalian. Itulah tadi pembahasan kita tentang ajaran budi pekerti dari dapur keris yang bernama Pendowo Cinarito. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan mencoba membahas tentang pamor lain, dapur lain tentang keris yang kita akan gali apa pelajaran budi pekerti yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan salam.